pihak kepolisian tidak mungkin sembarangan menaikkan status tersangka tanpa bukti dan saksi yang jelas. Farhad Abbas ikut menyoroti kasus Nikita Mirzani dengan Reza Gledis soal dugaan pemerasan. Farhad Abbas menilai ada kejanggalan mengenai laporan Reza Gledis hingga membuat Nikita Mirzani jadi tersangka. Dengan begitu, Farhad Abbas meminta Nikita Mirzani untuk terus melawan Reza Gledis. Tidak main-main, Farhad Abbas pun meminta bukti-bukti yang dimiliki oleh Nikita Mirzani. Jika perlu, Farhad Abbas menyebut dirinya akan melaporkan balik Reza Gledis. Meski Nikita Mirzani tidak meminta bantuan kepada dirinya, Farhad Abbas mengaku siap jika nantinya membutuhkan bantuannya untuk mengurus proses hukum. Selain itu, Farhad Abbas juga yakin bakal ada banyak orang yang membela Nikita Mirzani. Lebih lagi, pihak Nikita Mirzani dan Reza Gledis juga telah sama-sama terbuka mengenai kejadian yang sebenarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, Farhad Abbas ada aja tadi lihat bangun tidur lihat VT-nya dia lewat katanya. Anggap aja itu mau ngendos ya. Kenapa yang dikatakan Nikita Mirzani intinya laku jualan kan gitu. Ya kalau memang endorse berarti itu barang harus dibagus-bagusin kan begitu dong biar orang pada beli. Lah masalahnya ini lu udah dikasih duit, udah makan duitnya orang, ya kan? Orang masih dimaki-maki, dihina, body shaming, ngerti nggak Farhad? Ya, udah tuh dibilangin lagi jangan pada jualan, jangan pada beli barangnya si A si B. Itu mengandung anak ini itu orang di endorse, jelek-jelekin dagangan orang. Kalau di endorse harusnya ngebaik-baikin, bagus-bagusin barang, ya kan? Walaupun kadang ada kalau barang itu jelek tetap aja dibagusin biar pada laku. Ini kagak lah, ini saya pakai barangnya aja orang yang bagus begini bangun tidur tuh ya Farhad, lu lihat tuh dijelek-jelekin, suruh malah jangan pada beli. Itu yang namanya endorse. Tahu gue kalau endorse itu dibagus-bagusin biar orang pada beli minat, ini malah dilarang. Aduh, lu udah belakangan lagi deh nongolnya, diem lu Abbas. Ya, Abbas apa Farhad? Ya, itu loh masalahnya. Si dokter itu udah diem, tadinya juga nggak mau nuntut, nggak mau apa, tapi karena udah ngasih uang 4M tuh bukannya sedikit loh ya, besar loh. Dia cari duit juga jungkir balik siang malam, live loh ya, gitu loh. Tapi masih dijelek-jelekin, di body shaming, diserang di media sosial, gitu loh. Itu yang jadi masalah. Ya enak aja lu terima duit, terus masih mau maki-maki biar minta nambah lagi gitu maksudnya. Lah elah, itulah premanisme namanya kan, kayak begitu. Terima duit tapi masih aja body shaming, maki-maki orang. Dianya siapa sih di negeri ini gitu loh, iya kan? Mau semena-mena seenak-enak lu. Kalau memang lu mau memberantas perskincarean itu nggak baik, ya lu bongkar semuanya. Jangan terima duit seperak pun dari siapapun. Itu kan yang bener begitu dong. Lah ini yang satu minta yang 4M, 5M, yang satu lagi ada yang 20M, yang berapa itu 2000 US Singapura apa sih apa tuh. Jadi kok jadi berlomba-lomba cari duit jadi kayak meras ke para owner skincare, ya kan? Gitu. Itu yang ketahuan loh ya, yang nggak ketahuan nggak tahu deh tuh bagaimana. Lah, udah kecipratan juga rupa-rupanya ini si Farhad, si Abbas Farhad, apa Farhad Abbas lah, ya kan? Jangan-jangan jadi tiba-tiba nongol ngebelain orang nggak jelas. Oke, kita update terbaru dari instastory-nya Dr. Reza. Ini saya sangat setuju sekali dengan apa yang dia tulis di caption di bawah ini ya. Pihak kepolisian tidak mungkin sembarangan menaikkan status tersangka tanpa bukti dan saksi yang jelas. Kami warga negara Indonesia akan sangat mengikuti setiap prosesnya dan saya sangat siap untuk menjelaskan semuanya kebenaran di Pengadilan Plus Emot Law. Saya sangat setuju jika di luaran sana banyak yang mengatakan bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu belum tentu bersalah. Yes, saya sangat setuju.
terkait dengan pernyataan itu. Karena di dalam hukum kita di negara Indonesia ini ada asas praduga tidak bersalah. Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan dari majelis hakim yang menyatakan seseorang itu bersalah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bisa dibilang Sagittarius itu adalah lawan yang tepat untuk elemen tanah bagi Virgo, Taurus, dan Capricorn. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau seorang Sagittarius punya kematangan emosional yang lebih baik dibandingkan Aries dan tentunya Leo. Dan kita pasti bertanya-tanya, kok yang diupload tidak ada kaitannya dengan 20M? Karena kan secara nggak langsung si SS-nya ini atau Leo-nya selalu berkata kalau dia itu punya bukti, ya kan? Kalau si Sagittarius ini ada chattingan dengan Capricorn. Tapi perlu diingat nih, Sagittarius itu punya akal yang sangat-sangat panjang. Nah, takutnya kalau menurut gue, si Sagittarius itu emang sengaja nggak mau spill dulu. Dia itu sengaja ingin menyerang mental dari si Capricorn. Biar apa? Pembentukan atau penggiringan opini. Tujuannya sengaja menghancurkan reputasinya. Karena seorang Sagittarius itu bener-bener udah kayak lawan yang imbang untuk bermain catur dengan para elemen tanah. Jadi, bagi gue, untuk elemen tanah harus berhati-hati nih, karena Sagittarius itu punya 1001 akal yang dimana dia itu akan memanfaatkannya dengan sangat baik. Dia itu diem bukan karena dia itu takut atau merasa kalah, tapi dia itu diam dan mengamati supaya dia tahu bahwa musuh-musuhnya itu kelemahannya itu di mana, baru dia nanti akan serangnya di situ. Itu jeleknya seorang Sagittarius. Pernyataan dari Kak Niki yang berkaitan dengan ketetapannya sebagai tersangka yang dilaporkan oleh Dr. RG. Menurut saya di kasus ini benar-benar sangat lucu sekali ya, dimana contohnya seperti begini. Kita disuruh endorse, kita disuruh mengerjakan sesuatu ya untuk berkaitan dengan produk yang mereka miliki untuk kita promosikan begitu. Tetapi kita yang disuruh promosi, kita yang dilaporkan ke polisi. Maksudnya seperti apa? Kan ini sangat lucu sekali kasus yang seperti ini. Jadi gini loh, kalau seandainya dokter RG ini tahu bahwa ini ada indikasi dari pemerasan, kenapa nggak dari awal dilaporkan? Kalau sudah merasa bahwa ini adalah suatu pemerasan, kenapa nggak dari awal harus dilaporkan? Kenapa setelah banyak orang yang menyudutkan mereka, orang banyak menyalahkan mereka karena produk yang mereka keluarkan itu benar-benar overclaim dan overprice. Jadi kelihatan kayak di sini kamu sudah melakukan kejahatan, tetapi kamu mengorbankan orang lain hanya untuk menutupi kejahatan kamu sendiri. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi lucu sekali buat saya, kita yang disuruh endorse, kita yang disuruh untuk mempromosikan barang mereka, tapi kok kita dituduh memeras mereka. Maksudnya apa? Ya untuk dokter RG, Anda kan seorang dokter. Jadi kalau dilihat dari basicnya seorang dokter ya, banyak dokter-dokter di Indonesia ini sangat jenius, sangat charming ya. Jadi jangan menunjukkan sisi bodohnya Anda karena Anda terlalu jauh ya dalam mengartikan masalah Anda yang hadapi sekarang ini ya. Anda melaporkan orang, padahal orang yang Anda laporkan adalah orang yang Anda suruh untuk mempromosikan produk Anda. Nah, maksud Anda mengatakan bahwa ingatin ya Kak ya, kalau udah lewat dari setahun nanti tolong diingatin supaya bisa ditransfer lagi. Maksudnya apa coba? Kok bisa dituduh orang melakukan pemerasan sedangkan kau sendiri yang membuka diri? Letak masalah pemerasannya di mana ya, dokter RG? Jadi tolong kalau benar-benar mau melaporin orang itu kita harus lihat dulu detail awal permasalahannya seperti apa. Kalian sudah nyata benar-benar kelihatan sudah melakukan sebuah tindakan kriminal dengan cara membodohi publik, membodohi masyarakat luas
menjual dugaan, aku mau bilang criminal overclaim, tiba-tiba aku batuk. Bagaimana memakai ya? Aku dengarnya aja tuh udah batuk banget guys. Ya begini loh Dokter Eke, Anda kalau sudah ketahuan melakukan kriminal dengan cara membodohi publik, melakukan overclaim dan overprice mengenai produk yang Anda launching, kenapa Anda balik mau laporin orang karena Anda merasa bahwa Anda diperas? Salah besar. Jadi di sini aku support banget dengan Kak Niki, aku approve banget dengan Kak Niki. Kak Niki maju terus. Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, mulut Kak Niki tetap memvokalkan, ya, tetap memberikan edukasi, tetap menyelamatkan perempuan-perempuan di Indonesia pecinta skincare. Jadi kalau menurut saya, seandainya Kak Niki juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, masalahnya di mana? Tersangkanya dia adalah tersangka dalam menyuarakan keadilan, tersangka yang sopan. Jadi menurut saya, it's okay, no problem.